dahsyat, amin saudara. Haleluya. Are you ready? Sing this anthem together. Apa kabarnya yang di rumah? Mari kita lambaikan tangan kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga bisa katakan, tunjuk tangan di samping kiri kananmu, katakan, engkau luar biasa. Haleluya. Kita untuk berjabatan tangan untuk saat ini belum dulu ya. Kita tunjuk, katakan, engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita satukan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang kami puja Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu. Segala pujian, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan untuk Mazmur 91 dan mendeklarasikan untuk Pentakosta yang ketiga. Mari Bapak Ibu sekalian kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tetap pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat rangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
dan dengan kepaknya ia akan menundukkan engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Setiap setianya ialah perisai dalam pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar nyala dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau tempat kedudukanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, malaikat-malaikatnya akan berperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenalku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berkatakan arti Pestaka ketiga. Arti Pentakos 3 mana ini? Arti Pentakos 3 yang terambil dari firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh intim yang sama, seperti ada tertulis, aku berkata-kata, juga aku Anti Pentakos ketiga. 1. Pentakostal ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dasar di zaman ini melebihi yang terjadi di asas. 2. Pentakostal ketiga akan mengakibatkan pertemuan jiwa-jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakostal ketiga lahir dari Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali Yerusalem. 5. Pentakostal ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita akan menyaksikan Voice of Pentakosta. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari katakan segala puji syukur. La puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kita buat gerakannya ya. Soalnya yang ibu-ibu membuat gerakannya, tapi anak muda kurang bersuka cita. Jadi kita akan buat gerakannya. Amin. Mari katakan soraklah. Haleluya. Kanan dulu ya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah sebelah kanan. Haleluya. Soraklah. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan memberiku kehirangan. Mana sukacitanya? Sukacita melimpah, minyak yang baru, minyak yang baru curahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari katakan Tuhan ku memberi kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Mari katakan janji Allah.
inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Iman Allah telah digenapi. Melihat kedua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan membisu, Tuhan membisu kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Lebih lagi katakan, Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ya ku bersorak. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita yang bersuka cita dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap sorak-sorak penyembahan kami Bapa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu mau seperti Engkau Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar Tuhan, yang ditabur, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan, ku seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Mari katakan bagikan bencana. Bencana siap dibantu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Mari katakan, jadikan ku Allahku Tuhan, ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Pas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan,
katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, saudara katakan, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, Ku mau seperti-Mu, kami mau seperti kalian Tuhan. Boleh kami mengambarkan Kristus dalam kehidupan kami. Dari bagian kami berdoa kepada-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu, Memuliakan haleluya, Kau baik Tuhan Yesus, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami ada di rumah-Mu pada saat ini ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu bagi kami semua ya Tuhan, yang selalu mengiringi langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Inilah kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih saat ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Tidak lewatkan satupun di antara kami, tapi urapan-Mu buat kami semua ya Tuhan. Suka kami tidak sia-sia mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu Tuhan jatuh ke dalam hati kami, boleh kami menjadi sepelaku firman-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Saya percaya Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di rumah-Mu ini, Kau hadir di hati kami semua ya Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa ini. Biarlah Roh Kudus berkata-kata melalui mulut hamba-Mu, sehingga firman-Mu itu firman yang hidup boleh diberikan. Boleh mereka dibebaskan ya Tuhan daripada keterikatan mereka. Mereka disembuhkan daripada segala sakit mereka. Mereka diberikan jalan keluar bagi mereka yang tersesat. Kami percaya Tuhan hadir. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, supaya Kau yang tampak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu keempat pada tahun 2022, yaitu tahun yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu tahun paradigma yang baru. Kalau saya mengatakan, dan diantara kita ini semua masih ada dan mungkin masih belum terlupakan bagaimana meriahnya kita orang untuk melewatkan tahun lama itu masuk kepada tahun baru. Kalau kita lihat di media TV, kembang-kembang api, sukacita orang untuk melewati tahun yang lama masuk tahun baru, yaitu tahun 2022. Sebagai ungkapan mereka kepada Tuhan, aku ada di sini, aku ada di tahun 2022. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Biasanya mereka dan kita yang percaya kepada Tuhan mengadakan suatu syukuran, suatu ibadah. Saya masih teringat waktu masih kecil, waktu di kampung ya. Sebelum jam 12 malam tanggal 31 Desember setiap tahunnya, kita main-main dulu sama teman di halaman, begitu banyak meriahnya. Dan kita lihat lapo-lapo itu banyak dipenuhi bapak-bapak itu. Ngobrol-ngobrol sana kemari ya. Tapi begitu bunyi lonceng gereja, semua bubar, pulang ke rumah masing-masing. Dengan tujuan apa? Beribadah, kumpul bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita keliling, kita minta maaf kepada orang tua, kepada kakak, ini semua. Dan ini mungkin ini mulai hilang termakan oleh zaman. Tetapi saya percaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu mengucap syukur pada akhir tahun untuk menyambut tahun baru, selalu mengucap syukur dengan ibadah kecil di rumah mereka masing-masing. Selalu ada itu. Dan bahkan dari jam 12 sampai jam setengah 2 mungkinan itu belum selesai. Ketika saya waktu kecil dulu, orang kita sebelumnya itu, sebelum bunyi lonceng itu ya, kita udah persiapkan meriam bambu, mesti ke minyaknya. Nah, kita belum selesai ibadah, dur, kita udah gak pikiran lagi ke situ, udah kedengaran nih. Nah, itulah sesuatu yang dilakukan orang untuk menyadari hidupnya boleh melewati tahun yang lama masuk kepada tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita GBI Ujung Menteng, jemaat GBI Ujung Menteng bersyukur kita karena ada pada saat ini kita duduk di kursi yang telah disediakan di rumah Tuhan pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan kekuatan kita loh Pak. Kita ada di sini. Kalau kita merenungkan hati hidup kita, kalau kita merenungkan apa yang kita lakukan, layakkah kita sekarang ada di sini?
Layak nggak kita duduk di kursi ini dan bersyukur, memuji, menari-nari di bangku ini, di mimbar ini kepada Tuhan? Kalau Tuhan itu selalu memperhitungkan dosa yang kita lakukan, tidak akan sampai. Tapi apa tujuannya kita boleh ada sampai tahun 2022 ini? Ada sesuatu yang akan dilakukan Tuhan buat kita, melayani. Melayani. Karena hidup kita ini bukan hidup kita sendiri, tapi melayani. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, arti melayani apa yang sebenarnya sih? Apakah itu seorang pemusik? Apakah itu menjadi seorang WL singer dan semuanya diaken atau pendeta atau pembicara? Apakah itu melayani? Itu adalah pekerjaan di gereja. Pekerjaan gereja, tapi melayani bukan itu. Yang sebenarnya melakukan sesuatu yang baik dan selaras dengan pikiran Tuhan. Melakukan sesuatu kepada orang lain dengan selaras dengan pikiran Tuhan. Lewat apa? Lewat perilaku, lewat perbuatan, perkataan, gaya hidup saudara. Itulah sebagai pelayanan yang bisa kita lakukan kepada mereka sebagai saksi bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi melayani bukan hanya sebagai saya diaken, bukan sebagai pendeta. Buat apa itu pendeta kalau bukan? Enggak. Tanpa kita embel-embel sebagai aktivis dan pengerja, kalau kita hidup kita sebagai pelaku Kristus, kalau kita melakukan sebagaimana Kristus hidup, adalah suatu pelayanan yang mengubah hidup di sekeliling kita. Kita memancarkan wajah Kristus, kita memancarkan, inilah sebagai saksi bagi kita kemanapun kita berjalan. Bukan hanya harus membaca firman begini, di mimbar sebegini firman Tuhan. Itu adalah suatu pekerjaan Tuhan di rumah gereja, di rumah ini. Apa kita menjadi WL singer pemusik berkumpul begini di luar sana? Apakah kita harus kumpul dulu baru? Tidak, kesempatan lagi. Tunggu. Tapi kalau kita dengan sikap kita, perilaku kita dilihat orang, oh kok dia diberkati ya? Dia tidak pernah ribu-ribu di rumah walaupun kehidupannya seperti itu. Selalu sukacita, enjoy dalam hidup ini, tidak khawatir. Oh siapakah dia? Oh orang Kristennya. Oh iya pantas ya. Itulah sebagai pelayanan yang akan dilakukan kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus menggambarkan kehidupannya, mengorbankan kehidupannya untuk melayani orang supaya orang-orang yang dilayani, baik itu Korintus, baik itu Efesus dan Filipi, dia melayani, mengorbankan hidupnya untuk supaya mereka ini hidup di dalam kasih Tuhan. Sebagai bacaan buat kita sekarang ini, kita bacakan dulu di 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukan kekuatan, bukan karena pintar, pangkat dan segala harta yang ada pada kita. Boleh kita ada, boleh kita dipilih Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Inilah sebagai kesaksian dari para Rasul Paulus kepada orang Korintus. Aku ada sebagaimana aku ada pada saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan
karena aku seorang yang dituakan, bukan aku seorang yang sudah berpendidikan, bukan oleh karena kepintaran saya sudah ini belajar ini macam segala, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita ada dan kita hidup, kita boleh dipilih Tuhan menjadi pelayan Tuhan di rumah dan dimanapun kita berada. Kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan itu? Sebagaimana tadi ya Tuhan dikatakan bahwa hidup kita ini adalah untuk melayani. Makanya tema kita pada saat ini, kita hidup untuk melayani. Kita hidup untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan untuk orang lain, supaya mereka memperoleh juga kehidupan sebagaimana kita hidup. Kita hidup untuk melayani. Oleh karena itu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan supaya kita menjadi pelayan Tuhan, saudaraku? Supaya kita boleh menggambarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Pertama, bersyukurlah kita ada sampai saat ini. Bersyukurlah kita ada di hari ini, tanggal 23 Januari 2022, sebagaimana kita ada. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan di sini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setia. Karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti-henti bagi kita. Kita bangun, kita akan menjalani hari yang baru yang belum pernah kita jalani. Lewat hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sebagaimana yang sudah kita lewati, yaitu tahun 2021 masuk ke tahun 2022. Tahun yang belum pernah kita lewati, yaitu tahun paradigma yang baru, tahun pemikiran, tahun bagaimana kita menyingkapi sesuatu dengan pemikiran yang baru. Bapak Gembala kita mengatakannya dalam firman Tuhan, jangan lagi ingat-ingat yang belakang, jangan ingat-ingat lagi yang sudah lewat. Karena firman Tuhan mengatakan selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru setiap hari. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, boleh kita ada, saudaraku kasih dalam Tuhan. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Tidak ada. Oleh karena itu apa? Kasih dalam Tuhan dan Ibu kasih dalam Tuhan yang diberkati Tuhan pada saat ini kita ada. Ucapkan syukur kepada Tuhan, ucapkan pujianmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Jangan andalkan pikiranmu dalam menyingkapi tahun-tahun 2022. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang melakukan kehendak Bapa di zaman ini, bukan kemarin. Itulah makanya tahun ini tahun paradigma yang baru, tahun yang baru dengan pemikiran yang baru, dengan semangat yang baru. Banyak orang berpikiran Pulau Jawa akan terbelah oleh keletusan gunung berapi. Indonesia pasti siapa? Emang dia yang ciptakan Tuhan? Tuhanlah yang menciptakan, bukan mereka. Jakarta akan tenggelam dengan air bah. Kapan? 50 tahun ke depan siapa lihat lagi? Emang lu udah lihat 50 tahun ke depan, besok aja belum tahu? Jangan terlalu khawatir. Bersyukurlah kepada Tuhan boleh kita menjalani hidup ini, Bapakku sekalian Tuhan.
Dan akan kedua yang kita akan renungkan dalam hidup kita ini. Kita buka dulu di Mazmur 90. Kita ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, coba hitung-hitung umur saudara sudah berapa? Berapa banyak berkat-berkat dan kasih karunia Tuhan yang telah Bapak terima sampai saat ini? Kalau saya sudah diberikan Tuhan kasih karunia buat saya itu, kalau dibalik itu 46. Ibaratnya ada satu unit kendaraan selalu terbalik kalau kita baca. Nah, kalau Bapak membaca 46 jadi 64 tahun. Sudah saya terima kasih karunia Tuhan. Setiap hari terima berkat-berkat Tuhan yang tidak bisa kita lupakan. Oksigen, napas kehidupan. Kalau kita bayar dengan uang berapa duit? Satu botol oksigen itu berapa duit Bapak? Cukup hanya 2 hari. Berapa untuk selanjutnya? Gratis, tidak bayar. Itulah awalnya kita tadinya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita melihat hidup kita sudah bagaimana sampai sekarang. Itulah sebabnya kita bacakan ini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Hanya 70 tahun yang diberikan Tuhan buat kita dengan secara normal. Kalau dihitung hari-harinya 26.000 hari lah umur kita di dunia ini. 26.000 hari. Berapa hari yang sudah kita lewati sampai saat ini? Hitung hari kita. Oleh karena itu dikatakan di sini di dalam Mazmur 20, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari yang telah kami lalui. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak sembrono lagi untuk masa depan. Apa yang telah kami lakukan, jangan seperti kerbau, udah lubang satu, masuk lagi lubang yang lain lagi, masuk lagi ke lubang itu. Kembali udah jauh-jauh, pulang lagi ke lubang itu. Artinya, kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kita udah masuk tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Pelayanan dari Ujung Menteng gak pernah saya dikunjungin. Buat apa ibadah di gereja Ujung Menteng? Gak pernah saya ditelepon. Ada beberapa yang berpikiran seperti itu dengan tanda kutip. Saya selalu beribadah ke Ujung Menteng. Apa sih yang saya dapat? Pelayannya itu aja. Dengan pemikiran-pemikiran yang lama. Karena dulu zaman dulu itu dikasih sembako, dikasih ini, datang ibadah ya kasih ini makan. Itu cara-cara lama emang itu optimal. Sekarang tahun paradigma yang baru dengan pemikiran yang baru dengan cara menyingkapi yang baru yang diberikan Tuhan buat kita. Ikuti zaman. Kita adalah prajurit yang perkasa. Yang melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Bukan zaman kemarin lagi. Zaman ini. Zaman ini apa? Dengan adanya pandemi sekarang. Dengan adanya keadaan sekarang ini. Kita tidak boleh selalu kontraksi dengan orang. Ya melalui HP bolehlah. Wah Pak Sirega pernah ke rumah saya. Gak pernah kunjungan dengan rumah saya. Apain ngikut dia? Emang ikut saya, ikut Tuhan lah.
Inilah sebagai gambaran-gambaran yang akan diberikan kepada kita untuk melayani dengan pancaran hidup kita, dengan gaya hidup kita menyingkapi sesuatu. Melayani itu memancarkan sesuatu, memerankan sesuatu pekerjaan yang selaras dengan pemikiran Tuhan. Tanpa syarat, lakukan. Itu adalah pelayanan bagi kita. Itu hanya menyangka Tuhan, bukan menyangka Tuhan di sini. Wah, saya dipanggil oleh rayon sekalian ini. Kalau enggak bakalan datang. Tetapi kalau kita memancarkan kehidupan Kristus kepada orang lain, gratis orang diberkati. Itu adalah pelayanan. Itulah makanya di sini dikata di Mazmur ini 90 nomor ayat 12. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami supaya kami bijaksana, supaya kami bijak, supaya kami jadi orang yang arif, supaya kami boleh melihat masa depan yang penuh pengharapan daripada Tuhan, paradigma yang baru. Amin. Bapakku kasih dalam Tuhan dan Ibu, Tuhan akan memberkati. Yang terusnya, apa yang harus kita lakukan dan gaya hidup kita kayak apa supaya kita menjadi layak menjadi pelayan Tuhan dalam konteks pada hari ini. Coba kita melihat di Roma 12 ayat 2. Roma 12 bisa mas? Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di Mazmur mengatakan tadi, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami orang bijak. Apa yang lakukan? Janganlah kamu lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau sudah mengikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Jangan kembali seperti kerbau tadi masuk lagi lubang yang sama, kubangan yang sama lagi. Lakukanlah kehendak Tuhan, gambarkan Kristus di dalam hidupmu. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ini sebagai sikap perilaku orang-orang yang mengikuti Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pemikiran yang sia-sia. Kehidupan apa itu adalah pemikiran-pemikiran yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan selaras dengan pikiran Tuhan. Banyak bohongnya. Apa itu dikehendaki Tuhan? Apa itu layak menjadi pelayan Tuhan? Apakah itu lihat orang? Wah, itu bohong itu. Omdo katanya. Wah, gimana itu orang itu? Omdo, gimana namanya orang Kristen? Modal 20.000 berapa? Itu luar sana ya. Di sini kita ada seperti itu. Amin. Orang luar sana ada begitu. Tapi jemaat GBI Jumateng, saya percaya integritas, apa yang di dalam hati, pikiran dan perbuatan harus selaras, harus sesuai. Suatu pemikiran yang selaras dengan Tuhan. Tidak ada bohongnya. Inilah aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Bila aku diselamatkan. Emang kita hidup kita doang. Hidup kita ini hanya berapa lagi? Nih, saya udah 64, 7 tahun lagi.
4-6 tahun lagi. Yang saya harapkan siapa? Generasi saya, anak-anak muda, untuk meneruskan apa yang telah saya rancang dalam hidupku. Anak-anak muda di gereja ini yang meneruskan pelayanan di gereja ini, bukan kita. Sebentar lagi udah ucur kita ini, mah. Oleh karena itu anak-anak muda, generasi Yeremia, semangat. Jangan ikut-ikut seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ubah pikiranmu menjadi manusia baru, supaya kamu layak menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Di sini juga dikatakan di ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan sesungguhnya ini ya, ayat ini, manusia baru ini yang tertulis di Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini, selengkapnya Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, renungkan bagaimana orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana seorang yang ingin melakukan kehendak dan selaras dengan pikiran Tuhan. Karena itu buanglah dusta, perkatakan benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Jangan membohongi, jangan bohong-bohongi. Itulah makanya, waduh, kalau kita ngelihat di Zoom yang nampak videonya cuma 5 orang, 6 orang. Yang tidak kelihatan videonya ada 20. Apakah benar mereka ikut apa tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Dia buka padahal dia kerjakan yang lain. Emang itu ibadah? Emang itu ikut doa? Oh, apa sih yang ngomong tadi? Siapa sih yang ngomong? Pergi lagi sana, lakukan lagi ini itu macam segala. Oh, itu ya. Menghakimi jadinya. Karena kita tidak lihat rupanya siapa yang ikut dalam Zoom ini. Oleh karena itu Bapak kekasih dalam Tuhan, kita tahun 2021 diberikan Tuhan buat kita adalah tahun integritas. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, pikiran dan juga perasaan kita. Di tahun 2022 ini diberikan suatu paradigma yang baru bagaimana kita menyingkapi. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan tahun integritas benar, paradigma yang baru ini tidak akan bisa lakukan karena banyak bohongnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berdamailah, saling mengampuni satu sama lain. Jangan berlarut-larut. Ada yang mengatakan sakit hati itu adalah sumber daripada penyakit kanker. Karena sakit hati, namanya sakit hati, hatinya yang sakit, kanker. Tidak ada sembuhan, hanya untuk menjaga supaya virus di dalam kanker itu supaya jangan menyebar. Tetapi kalau untuk mematikan kanker, tidak ada. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan. Dengan pengampunan kepada orang lain, dengan tidak marah-marah lagi. Jangan menyimpan hati. Dan seterusnya dikatakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia. Sebagai pelayan,
kalau dia semua omongannya seperti yang keluar di Ragunan sana. Apakah itu layak dikatakan sebagai pelayan Tuhan? Apakah itu sebagai kategori melayani? Kita harus jaga mulut kita ini. Mulut ini kecil. Seperti kul kami yang kemarin dalam kul Harapan Baru Regensi, mulut ini kecil tapi dari sini ada bisa keluar api. Bisa membakar hati orang. Merah. Kebakar. Bisa menghancurkan kota dengan mulut yang kecil. Kita harus jaga. Mulut ini mengeluarkan berkat. Mulut ini pergunakan untuk mengasihi orang, membawa orang mereka menjadi kasih Tuhan. Dan seterusnya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada suatu pengampunan bagi kita bila kita mengampuni. Bila kau mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni engkau. Bila Tuhan mengampuni kita, kita akan mendapat berkat daripada Dia. Kita akan mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu Bapakku kekasih dalam Tuhan, bersyukurlah pada hari ini. Ucap syukurlah kepada Tuhan. Kita ada dulu di kursi ini, di rumah Tuhan pada saat ini. Boleh kita menyanyi, memuliakan Tuhan. Kita boleh menerima berkat, yaitu oksigen kehidupan. Dapatkan lebih dari itu, keselamatan dan kekhawatiran tidak akan ada bagi kita. Kekhawatiran itu tidak akan ada kalau kita menyingkapi dengan paradigma yang baru, dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Boleh kita menghitung-hitung hari kita, apa yang telah kita lakukan, apakah itu hidup yang kita lakukan itu hanya untuk pribadi saya, apa untuk orang? Dan pesan buat kita semua, berubahlah menjadi manusia baru. Berubahlah menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan memancarkan pikiran, perasaan yang selaras dengan kehidupan Kristus. Kami orang melihat siapakah Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini selalu memberkati kita. Mari kita naikkan pujian kita, hidup ini. Kami undang Walda Singa pemusik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri, hidup ini jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
berikan bagi kami ya Tuhan. Hidup ini adalah waktu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pakai kami ya Tuhan sesuai dengan pikiran-Mu Tuhan. Pakai kami ya Tuhan dimanapun kami berada, untuk menggambar Kristus yang ada di dalam hidup kami ini. Roh Kudus, pimpin kami, supaya kami tidak mengandalkan pikiran kekuatan kami dalam menjalani hidup ini. Selama kami masih ada ya Tuhan, selama kami masih ada di dunia ini ya Tuhan, selama kami menerima kehidupan dunia, pakai kami, pakai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Bapa, terima kasih karena masa terima kasih. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah setiap hidup kami Bapa menjadi berkat Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang ditabur dalam hari ini Tuhan itu menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kalau di kesempatan siang hari ini kami boleh tiba waktunya untuk kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan yang akan persembahkan persembahan ini. Biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini yang on-site, untuk persembahan dapat dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di dekat pintu keluar setelah ibadah berakhir. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBU Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDP Halasan Siregar yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT
yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBU Zoom Menteng pada hari Senin sampai Kamis mulai pukul 19 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus untuk persiapan ibadah pukul 19 WIB. Yumbayu, JC, dan Youth GBU Zoom Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Ibadah tanggal 30 Januari 2022, ibadah raya diadakan secara onsite pukul 10 WIB dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBU Zoom Menteng. Sekolah minggu akan diadakan secara online dimulai pukul 8 WIB. Bagi yang mau ikut ibadah onsite di gereja, akan diberlakukan protokol kesehatan dan wajib mendaftar ke sekretariat atau counter di bawah. Ibadah gabungan Youth dan JC GBU Zoom Menteng secara online dan onsite diadakan pada hari Minggu 23 Januari 2022 pukul 14 WIB. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Kak Ragil, Kadep JC Rayon 1G. Yuk teman-teman yang berusia dan berjiwa muda, kita sama-sama beribadah di ibadah ini. Ajak teman-temanmu ya. Doa pengerja secara onsite diadakan pada hari Minggu 23 Januari 2022 mulai pukul 11.30 WIB. Seluruh pelayan jemaat GBU Zoom Menteng, Pospero Rotan, dan MTPC diwajibkan untuk bergabung dalam doa ini. Menara doa anak Rayon 1G secara online diadakan pada hari Rabu 26 Januari 2022 mulai pukul 17 WIB. Kami merindukan agar jemaat dapat mendorong anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti acara doa ini. Berita Kul Community of Love, Komunitas Kasih GBU Zoom Menteng akan diadakan ibadah Kul gabungan secara online. Kami mengundang seluruh anggota Kul untuk bergabung dalam Kul gabungan dan sangat terbuka untuk jemaat. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk bangkit beribadah saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Pada saat siang hari ini Tuhan yang sudah memberikan waktu kesempatan bagi setiap kami boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami sangat Tuhan bersyukur Tuhan, terlebih Tuhan di mana firman-Mu sudah mengingatkan kami pada siang hari ini. Jikalau kami boleh ada itu Tuhan, semuanya harus kami melayani Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada pada siang hari ini Tuhan. Bukan karena kebetulan mereka boleh ada di tempat ini Tuhan, dan juga mereka yang ada di rumah ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan. Biar mereka membuka hati Tuhan untuk Engkau Tuhan, supaya lebih lagi datang Tuhan bersyukur dengan segenap hati. Jikalau mereka Tuhan juga Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, sehingga kehidupan mereka berguna Tuhan Yesus, untuk dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Aba Bapa pada siang hari ini. Tuhan Engkau sudah menguatkan kami, sudah mengingatkan kami akan hal itu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja saat ini Tuhan, membuat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan
sungguh-sungguh membuka hati di hadapan-Mu Bapa, supaya setiap umat-Mu ini menjadi umat yang layak ya Tuhan, menjadi mempelai-Mu ya Bapa. Bapa, ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, curahkan pengurapan doa bagi umat-Mu Tuhan. Biar setiap mereka Tuhan memiliki kesukaan Tuhan di rumah doa Tuhan, supaya semua umat-Mu menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Biarlah itu digenapi atas umat-Mu pada siang hari ini Tuhan, dari yang tua sampai ke yang muda ya Tuhan, bahkan terlebih kepada setiap pelayan-pelayan yang ada ya Aba ya Bapa. Horabasandara lama-lama syikara labas hiara lama saidara lama-lama. Bapa, demikian Tuhan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan, Ibu Silpi Tuhan. Bapa, Engkau terus menguatkan dia Bapa, Engkau yang mengurapi dia dengan pengurapan yang baru Tuhan, untuk memampukan dia melakukan tugas yang Tuhan percayakan baginya Bapa. Terus Bapa, berikan Tuhan pertajam pendengarannya, biar dia lebih peka lagi untuk mendengar suara-Mu Bapa. Demikian Tuhan, Engkau terus tambahkan hikmat marifat Tuhan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat melakukan tugas Bapa yang sudah Tuhan percayakan, sehingga umat-Mu di tempat ini benar-benar dapat dibina sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Mari tutup bungkus seluruh hidupnya dengan kuasa darah-Mu, juga ketiga anaknya Tuhan, agar segala panah api si jahat, tipu daya iblis tidak dapat menjamah keluarga ini. Biarlah perlindungan sempurna atas hamba-Mu ini dan juga anak-anaknya dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Bapa, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Siregar yang Tuhan sudah pakai Tuhan untuk mengingatkan setiap kami lewat firman-Mu. Mari Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dia dengan pengurapan yang baru. Biarlah Tuhan terus mempertajam pendengarannya, agar dia selalu dengar-dengaran akan Engkau. Berkati istri juga anak-anaknya, cucunya juga Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau lindungi setiap mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini buat pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau senantiasa yang melindungi setiap mereka. Bapak Gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotor Harjo dan keempat wakilnya, biarlah pengurapan yang sama Tuhan curahkan atas mereka. Biar perlindungan yang sempurna atas seluruh kehidupan mereka, baik istri, anak, cucu, mantu mereka. Biar pemakaian-Mu lebih heran lagi hari-hari ini di akhir zaman ini Tuhan. Mari singkapkan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk gereja-Mu Tuhan. Biar roh pewahyuan Tuhan Yesus, roh kenabian itu Tuhan muncul lewat hamba-Mu ini Bapa. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat karyan kami Bapak Johannes Raja Guguk Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak yang Kau melindungi dia beserta istrinya, juga wakilnya Bapak Sabto dan keluarganya. Biarlah Tuhan mengurapi mereka juga dengan pengurapan yang sama, agar mereka dapat selalu bergandengan tangan. Berikan visi misi yang sama juga, biar mereka tetap unity di hadapan-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Kota Jakarta. Tuhan, Engkau memberikan roh takut akan Tuhan kepada gubernur kami Tuhan Anies Baswedan dan seluruh jajarannya, agar mereka selalu berlaku adil dan bijaksana di dalam menjalankan tugasnya. Demikian Tuhan buat presiden kami Tuhan Bapak Jokowi. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan Kau berikan kepadanya Tuhan.
Berikan kepadanya hikmat-Mu ya Tuhan, agar dia dapat Tuhan melakukan Tuhan tugasnya sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa, sehingga dia terus Tuhan Yesus mau berlaku adil dan bijaksana, baik wakilnya Tuhan, demikian juga seluruh jajarannya, baik yaitu menteri juga, anggota MPR, DPR, dan seluruh gubernur yang ada di Indonesia, dan wali kota, bupati, camat, lurah, RW, dan RT. Biar roh takut akan Tuhan ada bagi setiap mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, kerinduan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang susah Tuhan sudah hiburkan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang terikat mengalami pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami Tuhan berpisah, kami akan menerima berkat lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita kedua kalinya di awan-awan yang permai dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau memperkatakan, melakukan, dan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita semua yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, baik yang di Zoom, yang di YouTube, yang onsite. Tuhan berkati. Haleluya. Selamat. Ada pengumuman tambahan untuk hari Jumat tanggal 28 tepat pukul 7 kita ada kul gabungan secara online. Tuhan Yesus memberkati.